Indonesia saat ini adalah middle income country. Dan kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini, mayoritas mereka berhenti di middle income. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap. Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 yang bisa menembus apa yang disebut middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata kalau kita percaya sebagai makhluk yang melihat evidence atau evidence based. Dan fenomena middle income trap ini juga sudah dipelajari dan kita tahu apa yang menyebabkan negara stuck dan berhenti pada level middle income. Pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan identik dengan negara yang terus meningkatkan productivity, inovasi, dan itu adalah kunci untuk naik menjadi high income country. Jadi kalau kita bicara tentang SDM, semuanya juga sepakat SDM penting. Namun yang paling penting, nggak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini, meskipun mereka recognize bahwa SDM itu penting. Yang kedua adalah kesehatan. Karena kita pandemi, kita melakukan realokasi cukup besar. Tapi ini juga sama. Fungsi dari kesehatan yang didelegasikan menghasilkan anggaran kesehatan kita kemudian fragmented di berbagai bentuk. Ini masih merupakan suatu PR yang luar biasa. Reform di bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua core utama untuk kita bisa menembus middle income trap. Yang ketiga dalam SDM kita adalah bantuan sosial atau jaminan sosial. Bagian kedua untuk menembus middle income trap adalah mengenai infrastruktur. Ini sudah lebih sekarang ini sering dibahas. Persoalannya bukan apakah kita butuh atau tidak butuh, tapi persoalannya bagaimana kita membangun infrastruktur yang kualitasnya baik dan tepat, apalagi kita nanti menghadapi bagian selanjutnya yang saya akan bicara tentang climate change, dan juga dari sisi financially sustainable dan sound. Juga resource-nya bisa kita undang dari berbagai pihak swasta. Karena tidak mungkin negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan resource dari negara atau APBN. Dan terakhir tentu saja untuk menembus middle income trap adalah kemampuan untuk mentransformasi ekonomi kita. Transformasi ekonomi kita menuju sebuah ekonomi yang tadi basisnya digital, berbasiskan kepada efisiensi dan productivity, dan regulasi yang simple, serta kompetitif dan terbuka. Ini adalah reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpajakan kita, dan juga dari sisi kemampuan untuk mereduce atau mengurangi berbagai peraturan-peraturan yang membebani dunia usaha. Ease of doing business kita akan terus diperbaiki, termasuk berbagai hal yang utamanya adalah pelayanan publik.